Pernahkah Anda merasa diabaikan? Anda pikir semuanya berjalan dengan baik, tapi tiba-tiba dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan Anda bertanya-tanya apa yang salah. Atau mungkin dia bersikap dingin dan panas, suatu hari dia perhatian, keesokan harinya diam 1000 bahasa. Sungguh bikin frustasi, bukan? Biarkan saya jujur kepada Anda. Banyak wanita memang suka bermain-main, dan jika Anda tidak menyadari permainan ini serta bagaimana cara menghadapinya, Anda akan terjebak dalam lingkaran kekecewaan, kebingungannya, dan patah hati. Tapi inilah intinya. Ini bukan salah Anda bahwa permainan ini ada, namun Anda punya tanggung jawab untuk menghadapinya dengan cerdas. Hari ini saya akan berbagi 10 strategi yang tidak bisa dibantah untuk mengalahkan wanita yang bermain dengan hati Anda. Dan bukan, saya tidak berbicara tentang manipulasi. Ini tentang menguasai diri Anda sendiri melalui stoikisme. Anda akan menjadi pria yang tenang di tengah badai, pria yang tidak tergoyahkan, yang tidak bisa dikendalikan oleh wanita manapun. Jadi, siapkan diri Anda, karena perjalanan ini akan mengubah cara Anda menghadapi hubungan selamanya. Sebelum kita masuk ke 10 cara untuk mengalahkan wanita, mari kita jelaskan satu hal terlebih dahulu. Mengapa wanita bermain seperti ini? Mengapa mereka mengabaikan Anda, memberi perhatian sesekali, atau membiarkan Anda terombang-ambing secara emosional? Sederhananya mereka menguji kekuatan emosional Anda. Mereka ingin tahu apakah mereka bisa mengendalikan Anda, membuat Anda meragukan diri sendiri, dan jika mereka berhasil, Anda akan kalah. Mereka akan kehilangan rasa hormat kepada Anda, dan Anda akan terus mengejar mereka, merasa tidak dihargai. Namun, kabar baiknya adalah Anda tidak perlu mengikuti permainan ini. Daripada menjadi boneka dalam roller coaster emosionalnya, Anda akan menjadi penguasa atas emosi Anda sendiri melalui stoikisme. Anda akan belajar untuk tetap tenang, terkendali, dan tidak terpengaruh oleh permainan apapun yang dia coba mainkan. Ini bukan hanya soal menang dengan wanita, tetapi juga tentang mengambil kendali atas hidup Anda. Ini tentang menolak untuk dimanipulasi secara emosional dan berdiri tegak sebagai pria yang tahu harga dirinya. Jadi jika Anda bosan dimain-mainkan, jika Anda sudah lelah dengan permainan emosional dan siap untuk mengambil kembali kekuatan Anda, tetaplah bersama saya. 10 strategi stoik ini akan mengubah hidup Anda. Lepaskan emosi. Strategi pertama adalah dasar dari semua strategi lainnya. Lepaskan emosi. Lepaskan emosi bukan berarti Anda tidak peduli, tapi berarti Anda tidak lagi dikendalikan oleh emosi Anda. Anda tidak reaktif lagi. Kebanyakan pria panik saat seorang wanita menjauh atau bersikap dingin. Mereka menjadi cemas, mulai berpikir terlalu banyak, dan mencoba memperbaiki situasi. Tapi kenyataannya, wanita sedang menguji Anda. Mereka ingin melihat seberapa mudah Anda runtuh di bawah tekanan. Dan ketika Anda mengejar mereka dengan penuh harap, Anda gagal dalam ujian tersebut. Sebaliknya, Anda harus tetap tenang, seimbang, dan tidak terpengaruh oleh permainan emosionalnya. Tidak peduli apakah dia mengirim pesan setiap 5 menit atau mengabaikan Anda selama seminggu, keadaan emosional Anda harus tetap sama, tenang, terpusat, dan tidak tergoyahkan. Semakin Anda berlatih detachment emosional, semakin menarik Anda menjadi. Wanita tertarik pada pria yang bisa tetap tenang dalam situasi apapun karena itu menunjukkan kekuatan, dan kekuatan teman saya adalah yang membuat Anda tak tergoyahkan. Kenali pola perilaku. Wanita itu makhluk yang suka dengan kebiasaan. Percayalah, setelah Anda mulai memperhatikan, Anda akan melihat pola-pola dalam perilaku mereka yang sebelumnya tidak Anda sadari. Mengapa ini penting? Karena pola mengungkapkan niat, dan ketika Anda melihat pola tersebut, permainan menjadi dapat diprediksi. Dan ketika sesuatu bisa diprediksi, Anda bisa dengan mudah mengalahkannya. Salah satu pola yang paling sering terlihat adalah perilaku panas dingin. Suatu hari dia mengirim pesan non-stop, mengatakan betapa luar biasanya Anda. Menggoda dengan rencana masa depan bersama, keesokan harinya dia menghilang, tiba-tiba sibuk atau tampak tidak peduli. Menyebalkan, bukan? Ini adalah strategi dorong-tarik klasik. Wanita melakukan ini untuk melihat apakah mereka bisa membuat Anda mengejar mereka.
Jika Anda terjebak dan mulai bertanya-tanya apakah semuanya baik-baik saja, atau apakah Anda melakukan kesalahan, Anda sedang memainkan permainan tersebut. Apa yang perlu Anda lakukan? Kenali ini sebagai ujian terhadap kendali emosional Anda. Dia ingin melihat apakah dia bisa membuat Anda bereaksi. Kebanyakan pria gagal dalam ujian ini karena mereka panik dan mengejar lebih keras. Tetapi Anda bukan pria kebanyakan. Anda akan tetap tenang, terkendali, dan membiarkan dia yang datang kepada Anda. Saat Anda tidak bereaksi terhadap perilaku panas dingin, Anda membalikkan keadaan. Tiba-tiba, dia yang mengejar Anda, bertanya-tanya mengapa Anda tidak terjebak dalam permainannya. Tentukan batasan sejak awal. Menetapkan batasan bukan hanya untuk melindungi diri Anda, tetapi untuk memerintahkan rasa hormat. Dan inilah kebenarannya yang keras. Jika Anda tidak menetapkan batasan sejak awal dalam hubungan, Anda memberi sinyal bahwa Anda siap diinjak-injak. Kebanyakan pria takut menetapkan batasan karena mereka berpikir itu akan menakuti wanita, tetapi wanita justru membutuhkan batasan. Mengapa? Karena batasan menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri, dan pria yang menghargai dirinya sendiri adalah pria yang juga akan dihargai orang lain. Jadi, bagaimana Anda menetapkan batasan tanpa terkesan mengontrol atau tidak aman? Pertama, pahami bahwa batasan adalah tentang kesejahteraan Anda, bukan memberitahu dia apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Ini tentang mengkomunikasikan apa yang Anda butuhkan agar merasa dihargai dalam hubungan. Misalnya, jika dia sering membatalkan janji secara mendadak atau membiarkan Anda menunggu tanpa penjelasan, Anda tidak mengabaikannya atau membiarkannya begitu saja. Anda harus menghadapinya dengan tenang dan langsung. Begini cara berbicara, "Hei, saya perhatikan kamu sering membatalkan janji, dan saya menghargai konsistensi. Kalau kamu tidak tertarik untuk meluangkan waktu bersama, tidak masalah, tapi saya tidak akan menunggu terus-terusan. Anda tidak marah, tidak emosional, dan yang paling penting, Anda tidak mengejar. Dengan begitu, Anda menunjukkan bahwa Anda punya standar dan tidak akan menerima kurang dari yang layak Anda dapatkan." Tetap tenang di tengah tekanan. Ketika berhadapan dengan permainan pikiran, tidak ada yang lebih kuat daripada tetap tenang dalam situasi penuh tekanan. Wanita seringkali menguji pria untuk melihat apakah mereka bisa membuat mereka kehilangan ketenangan. Mereka mungkin membicarakan mantan mereka, menggoda pria lain, atau bahkan memberikan komentar pasif-agresif hanya untuk melihat bagaimana Anda bereaksi. Ini adalah langkah klasik untuk memprovokasi Anda secara emosional, dan kebanyakan pria akan langsung terpancing. Tapi Anda bukan pria biasa. Ketika dia mulai menguji Anda akan tetap tenang dan sama sekali tidak terpengaruh. Ini adalah alasan mengapa cara ini bekerja. Ketika Anda menahan reaksi Anda sepenuhnya melumpuhkan dia. Dia mengharapkan Anda untuk marah, merasa cemburu, atau memulai perdebatan. Tetapi ketika Anda tetap tenang, Anda mengirimkan pesan yang sangat jelas, Anda tidak bisa dikendalikan. Sebagai contoh, bayangkan dia membicarakan mantannya dengan mengatakan, "Mantan saya dulu membawa saya ke restoran ini yang luar biasa," atau "Saya sangat menikmati liburan saya bersama mantan saya tahun lalu." Dia mencoba untuk membuat Anda merasa cemburu atau tidak aman. Kebanyakan pria akan merespon dengan marah atau mengatakan, "Mengapa kamu masih memikirkan dia?" Tetapi Anda akan tetap tenang dan mengatakan sesuatu seperti, "Oh, itu keren. Tentu saja dia pria yang hebat." Anda tidak memberikan reaksi yang dia harapkan, dan ini akan membuat Anda menjadi pria yang tak terduga. Atau misalnya, dia menggoda pria lain di depan Anda, mungkin bahkan dalam suatu pertemuan kelompok. Kebanyakan pria akan mulai merasa marah atau mencoba untuk mengalahkan pria itu. Namun Anda akan tetap tenang, mengamati, dan tidak terpengaruh. Jika dia melakukan ini untuk menarik perhatian Anda, ketenangan Anda akan membuatnya bertanya-tanya mengapa Anda tidak merasa terancam. Inilah saatnya kekuatan berpindah ke tangan Anda. Fokus pada tujuan jangka panjang. Banyak pria kehilangan arah dalam hubungan karena mereka terlalu fokus pada kepuasan instan. Mereka menginginkan perhatian wanita itu, validasi dari perasaannya,
atau merasa nyaman dengan menyelesaikan konflik dengan cepat, namun stoikisme mengajarkan kita untuk bermain dalam jangka panjang. Ketika Anda fokus pada tujuan jangka panjang Anda berhenti terganggu oleh drama sehari-hari dalam hubungan. Coba pikirkan, jika Anda sedang membangun karier yang sukses, berusaha mencapai tujuan pribadi, atau terus memperbaiki tubuh Anda, apakah Anda benar-benar punya waktu untuk terjebak dalam permainan emosional yang tidak berguna? Tentu saja tidak. Anda memiliki tujuan yang lebih besar untuk dicapai. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang Anda menjadi lebih independen secara emosional. Anda tidak lagi bergantung pada perhatian dan validasi wanita untuk merasa baik tentang diri Anda. Dan inilah keuntungannya. Ketika wanita melihat Anda sebagai pria yang memiliki tujuan, dia akan menjadi lebih tertarik pada Anda. Karena apa yang menarik bagi wanita adalah pria yang punya misi hidup, bukan pria yang terpaku pada perhatian mereka. Sebagai contoh, bayangkan jika wanita yang Anda kenal mulai bertindak jauh dan tidak menghubungi Anda sebanyak sebelumnya. Kebanyakan pria akan panik, menganalisis situasi, dan mulai mengejarnya lebih keras. Namun seorang pria yang fokus pada tujuannya tidak akan terpancing. Dia akan tetap tenang, melanjutkan dengan pekerjaan dan tujuannya tanpa khawatir tentang perhatian wanita itu. Hindari balas dendam. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria dalam menghadapi permainan emosional wanita adalah melakukan balas dendam. Mungkin dia mulai menggoda pria lain atau membuat Anda merasa tidak dihargai. Reaksi pertama Anda bisa jadi ingin membalas dendam dengan cara yang sama. Menggoda wanita lain untuk membuat dia merasa cemburu atau mulai menarik perhatian agar dia kembali mengejar Anda. Namun saya ingin Anda mengerti hal ini dengan jelas. Ini tidak pernah berhasil. Begitu Anda mulai melakukan balas dendam emosional, Anda telah kalah. Mengapa? Karena itu berarti Anda bereaksi terhadap tindakannya, yang berarti dia tetap mengendalikan situasi. Anda telah memberikan kendali kepadanya, dan ini adalah kesalahan besar. Pria stoik tidak membalas dengan emosi. Mereka tahu bahwa reaksi emosional hanya menunjukkan kelemahan. Sebagai gantinya, mereka tetap tenang dan netral. Jika dia menggoda pria lain di depan Anda tidak akan terlibat dalam drama. Anda akan tetap tenang dan mengamati tanpa memberikan reaksi. Contohnya, katakanlah Anda sedang bersama wanita yang Anda kenal, dan dia mulai menggoda pria lain di hadapan Anda. Kebanyakan pria akan mulai merasa marah, atau bahkan mencoba untuk menggoda wanita lain untuk membuat dia merasa cemburu. Namun Anda tidak akan melakukan itu. Anda akan tetap tenang dan tidak memberikan reaksi. Ini akan membingungkan dia dan membuatnya bertanya-tanya mengapa Anda tidak terpengaruh. Dengan cara ini, Anda mempertahankan kendali atas situasi dan wanita tersebut akan mulai menyadari bahwa Anda bukanlah pria yang mudah dimanipulasi. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak bisa dikendalikan oleh permainan emosional, dan inilah kekuatan sejati. Berkomunikasilah dengan jelas dan tegas. Komunikasi yang jelas dan tegas adalah senjata ampuh dalam menghadapi permainan pikiran. Ketika wanita mencoba untuk menguji batasan Anda atau memainkan permainan emosional, penting untuk tetap jelas tentang perasaan Anda dan menetapkan batasan yang sehat. Pria stoik tidak ragu untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan tidak takut untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. Sebagai contoh, jika dia mulai mencoba untuk menguji Anda dengan komentar atau perilaku yang tidak pantas, Anda perlu dengan tegas menyatakan bahwa itu tidak diterima. Anda tidak perlu menjadi kasar atau agresif, tetapi Anda harus jelas dan tidak ragu. Saya tidak nyaman dengan cara kamu berbicara tentang pria lain di depan saya, dan saya rasa itu perlu dihentikan. Adalah cara yang tegas namun tidak menyerang. Penting untuk diingat bahwa komunikasi yang jelas bukan hanya tentang mengungkapkan perasaan Anda, tetapi juga mendengarkan dengan seksama apa yang dia katakan. Dengan menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan menghargai perspektifnya, Anda memperlihatkan kedewasaan emosional Anda, yang meningkatkan kualitas hubungan dan mengurangi kemungkinan permainan pikiran. Utamakan kesejahteraan diri Anda di atas segalanya.
Kesejahteraan diri adalah prioritas utama bagi pria stoik. Ketika Anda terjebak dalam permainan emosional atau drama, mudah untuk melupakan pentingnya menjaga diri secara fisik, mental, dan emosional. Jangan biarkan hubungan atau dinamika emosional mengganggu fokus Anda pada diri sendiri. Anda harus selalu menjaga kesehatan mental, fisik, dan spiritual Anda. Dengan menjaga kesejahteraan diri, Anda tidak hanya menjadi pria yang lebih kuat dan lebih tangguh, tetapi juga lebih menarik. Wanita cenderung tertarik pada pria yang mandiri, yang tahu bagaimana merawat diri mereka sendiri, dan yang tidak membiarkan orang lain mendominasi kehidupan mereka. Ini adalah cara Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Anda memiliki kontrol atas hidup Anda. Jika Anda merasa bahwa hubungan itu mulai menguras energi Anda, atau jika seseorang dalam hidup Anda terus menguji batasan Anda, jangan ragu untuk mundur sejenak dan fokus pada diri sendiri. Lakukan hal-hal yang memberi Anda kebahagiaan dan ketenangan, seperti berolahraga, membaca, meditasi, atau sekadar beristirahat. Ketika Anda merasa baik tentang diri Anda sendiri, permainan pikiran yang dilakukan oleh orang lain tidak akan mempengaruhi Anda. Kuasai seni kesabaran, tunda kepuasan. Kesabaran adalah kualitas penting yang seringkali diabaikan dalam hubungan atau interaksi sosial. Banyak orang merasa terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sekarang, terutama ketika mereka merasa cemas atau ingin mendapatkan konfirmasi atau perhatian. Namun kesabaran adalah kekuatan besar bagi pria stoik. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan waktu untuk berkembang, dan mereka tidak terburu-buru dalam mencapai hasil. Ketika dihadapkan dengan permainan pikiran, wanita seringkali mencoba untuk mempercepat sesuatu atau memanipulasi situasi untuk membuat Anda bertindak cepat. Mereka mungkin menginginkan respons instan atau perhatian segera. Namun pria yang menguasai seni kesabaran tahu bahwa tidak ada kebutuhan untuk terburu-buru. Mereka memahami bahwa tunda kepuasan adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan seimbang. Sebagai contoh, jika dia mulai memberi Anda sinyal yang bercampur aduk atau memainkan permainan pembalasan, Anda akan bersabar. Anda tidak akan langsung merespons, tetapi akan memberi diri Anda waktu untuk memproses perasaan Anda, memikirkan langkah berikutnya, dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan Anda. Ini menunjukkan kepada wanita bahwa Anda tidak terburu-buru, bahwa Anda menghargai kualitas dan kedalaman dalam hubungan, bukan hanya reaksi cepat. Berjalan pergi dengan percaya diri ketika diperlukan. Kadang-kadang, cara terbaik untuk menangani permainan pikiran adalah dengan tidak terlibat sama sekali. Jika situasinya terlalu toksik, jika permainan emosional terus berlanjut, atau jika hubungan menjadi tidak sehat, langkah terbaik yang bisa Anda ambil adalah berjalan pergi dengan percaya diri. Tindakan ini bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan. Seorang pria stoik tahu kapan harus mengakhiri sesuatu yang tidak bermanfaat dan memilih untuk melanjutkan hidup dengan tenang dan penuh keyakinan. Berjalan pergi bukan berarti Anda melarikan diri atau menyerah, tetapi lebih kepada menunjukkan bahwa Anda tidak akan berkompromi dengan integritas dan kesejahteraan Anda. Anda akan lebih baik tanpa terjebak dalam drama atau manipulasi emosional. Ketika Anda bisa pergi dengan kepala tegak dan tanpa penyesalan, Anda menunjukkan bahwa Anda tahu nilai diri Anda dan tidak akan mengizinkan siapapun untuk merusak kedamaian batin Anda. Sebagai contoh, jika hubungan itu tidak lagi sehat dan Anda merasa bahwa permainan pikiran mulai mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan Anda harus memiliki keberanian untuk mengatakan, "Ini sudah cukup, saya lebih baik tanpa ini." Berjalan pergi dengan percaya diri adalah cara Anda menegaskan bahwa hidup Anda lebih berharga daripada permainan yang tidak ada habisnya. Dengan cara ini, Anda akan meninggalkan kesan yang kuat bahwa Anda adalah pria yang tahu apa yang dia inginkan dan tidak akan puas dengan apapun yang kurang dari itu. Jadi, itulah dia 10 cara praktis yang kuat dan dapat mengubah hidup untuk mengalahkan wanita yang bermain-main dengan hatimu. Ini bukan hanya strategi untuk hubungan, tapi juga strategi untuk kehidupan. Ketika kamu melatih pelepasan emosional, menetapkan batasan, tetap tenang dalam tekanan, mengutamakan kesejahteraanmu, berlatih kesabaran, dan tahu kapan harus pergi,
kamu akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Ingat, ini bukan soal manipulasi atau menipu wanita, melainkan menguasai dirimu sendiri. Ini tentang menjadi pria yang mengendalikan emosinya, waktunya, dan hidupnya. Ketika kamu menjadi pria seperti itu, secara alami kamu akan menarik wanita yang menghormatimu, menghargaimu, dan tidak bermain-main. Tapi begini, ini baru permulaan. Strategi-strategi ini akan membawamu ke jalur untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, tapi kerja keras tidak berhenti di sini. Terus tumbuh, terus belajar, dan terus terapkan prinsip-prinsip ini di setiap aspek hidupmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada teman Anda yang membutuhkan video seperti ini. Mari kita ciptakan komunitas pria yang menolak untuk dimanipulasi dan yang mengambil kendali penuh atas hidup mereka.